Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan halo adik-adik semuanya, apa kabar di pagi hari ini? Oh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan silakan dipanggil ayah, bunda serta tantenya untuk berkumpul dan belajar bersama di hari ke-31 dalam belajar di rumah bersama Dani TV untuk segmen yang keempat. Selama 30 menit ke depan kita akan belajar untuk kelas 4 dengan tema 2-nya adalah selalu berhemat energi, dan subtema 2-nya adalah manfaat energi dalam pembelajaran pertama. Guru yang akan mengajarkan adalah Ibu Ratih Herawati dari SD Negeri 21 Payakumbuh. Langsung saja kita mulai dan kita persilakan Ibu Ratih untuk memberikan materi pelajaran di pagi ini. Kepada Ibu Ratih disilahkan. Terima kasih Bu Dopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Mudah-mudahan hari ini anak-anak Ibu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bersama TV Denai, TV-nya orang awak rancak bana. Anak-anak Ibu, virus COVID-19 belum berakhir. Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari berkerumun, atau di rumah saja, stay at home. Anak-anak Ibu, hari ini anak-anak Ibu akan belajar bersama Ibu Ratih dari SD 21 Payakumbuh. Nah, anak-anak Ibu, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Nah, anak-anak Ibu, pembelajaran kita pada pagi hari ini tema 2 sub 3 pembelajaran 1 yaitu tentang energi alternatif. Nah, anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. Dan yang kedua, membuat layang-layang dengan tepat. Selanjutnya, mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, membuat laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Dan yang kelima, mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang keenam, menyajikan hasil laporan, hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Nah, anak-anak Ibu, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak Ibu sudah belajar tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber energi yang berasal dari fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup yang sudah mati dan tertimbun jutaan tahun yang lalu. Wah, betapa lamanya ya anak-anak Ibu. Dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini mempunyai persediaan yang sangat terbatas. Nah, sehingga satu saat nanti
akan habis. Sementara manusia dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan energi. Nah, anak-anak ibu, contohnya anak kita memasak di rumah membutuhkan energi untuk menyalakan kompornya. Papa anak-anak ibu mengantarkan anak-anak ibu ke sekolah, pergi ke kantor, dan pergi ke pasar membutuhkan energi untuk bahan bakar kendaraannya. Makanya dicari sumber energi pengganti. Sumber energi pengganti inilah yang disebut sebagai sumber energi alternatif atau sumber energi pengganti yang dapat menggantikan sumber energi dari fosil tadi. Nah, anak-anak ibu, apa saja yang termasuk sumber energi? Iya, tepat sekali. Sumber energi tersebut yang pertama ada sinar matahari. Sinar matahari ini selalu ada dan tidak pernah habis. Dan selanjutnya ada angin. Angin di mana saja kita berada selalu ada. Yang selanjutnya ada air. Air setiap hari di mana saja ada. Kita pergunakan untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci, dan untuk minum. Selalu ada. Nah, ada lagi panas bumi. Dan ada gelombang laut. Terus ada lagi bahan bakar bio. Nah, anak-anak ibu, mari kita perhatikan video berikut ini. Langsung tarik ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya. Dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 46. Nah, anak-anak ibu, apa yang sedang dimainkan Nusa dan Rara? Iya, mereka sedang bermain layang-layang di tanah lapang. Nah, anak-anak ibu bersemangat sekali menjawabnya karena ini adalah permainan anak-anak ibu di musim panas. Nah, untuk pertanyaannya, kenapa ya layang-layang ini bisa terbang dan melayang-layang di udara? Iya, tepat sekali anak-anak ibu, karena adanya angin. Angin inilah yang membuat atau yang menjadi energi dari layang-layang ini sehingga layang-layang ini bisa terbang dan melayang-layang di udara. Nah, anak-anak ibu, seandainya layang-layang ini tidak diberi tali, maka layang-layang ini akan terbang jauh dan jauh sekali. Nah, berarti angin ini merupakan salah satu contoh sumber energi alternatif atau sumber energi pengganti. Nah, anak-anak ibu, mari anak-anak ibu kita lihat apa bahan dan bagaimana cara membuat layang-layang tersebut. Nah, bagaimana ya cara membuat layang-layang? Ayo kita amati alat dan bahan. Yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 kali 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Dan yang ketiga, bambu lebar 1 cm, panjang 40 cm. Dan ada lagi benang wol, tambah ada gunting dan lem. Anak-anak ibu, semua ini merupakan alat dan bahan untuk membuat layang-layang. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana cara membuat layang-layang. Cara membuat layang-layang. Pertama, letakkan bambu secara menyilang. Nih, anak-anak ibu bisa melihat gambarnya. Letakkan bambu secara menyilang.
Yang kedua, ikat bambu menggunakan benang. Dan yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran lalu jiplak. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis dan gunting. Yang berikutnya, gunting kertas koran tepat di atas garis yang sudah kita buat tadi. Yang ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu yang sudah kita ikat tadi. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Dan selanjutnya, buat lubang di tengah, yaitu dekat penyilangan bambu. Lihat anak-anak ibu. Iya. Yang ke-10, masukkan benang, ikat ke titik persilangan. Dan yang terakhir, ikatlah ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, anak-anak ibu, beginilah cara membuat layang-layang. Selanjutnya, tugas anak-anak ibu. Buatlah layang-layang bersama orang tuamu di rumah atau dengan kakak ataupun dengan abang. Bahan dan caranya silahkan anak-anak ibu lihat di buku tema 2 halaman 97. Buat layang-layangnya yang bagus ya nak. Oke. Nah anak-anak ibu, untuk lebih jelasnya mari kita baca bacaan berikut. Ayo membaca. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, anak-anak ibu, mari kita pelajari satu persatu. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Ayo anak-anak ibu lihat gambarnya. Ini gambar perahu layar. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Dan selanjutnya yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi. Energi geothermal merupakan energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang panas dan sangat besar. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat ini memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Dan ada lagi bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini adalah
bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan yang berbiji mengandung minyak dikenal dengan biodiesel yang dapat menggantikan solar. Nah, bahan bakar bio yang berasal dari kotoran ternak disebut dengan biogas. Nah, anak-anak ibu, setelah kita membaca ini, mari anak-anak ibu kerjakan lembaran kerja siswa di samping dalam bentuk peta pikiran. Pada peta pikiran ini sudah tertulis energi alternatif. Tugas anak-anak ibu, tuliskan jenis-jenis sumber energi alternatif dan tuliskan manfaatnya pada nomor-nomor yang sudah tersedia. Nah, anak-anak ibu, mari perhatikan tumbuhan yang ada di layar berikut. Nah, anak-anak ibu, tanaman apa ini anak-anak ibu? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, tepat anak ibu. Ini adalah tumbuhan jarak. Mungkin di halaman anak-anak ibu ada mama atau bundanya menanam. Atau di sekolah, di kebun toga sekolah ada tanaman ini. Karena daun dari tanaman ini sering digunakan sebagai obat tradisional, obat penyakit campak. Nah, anak-anak ibu, yang sekarang mari kita perhatikan buahnya. Biji dari buah jarak ini mengandung minyak. Minyak ini diolah menjadi sumber energi biodiesel yang seperti yang kita sebutkan tadi, yang dapat menggantikan solar. Kenapa? Karena tanaman ini selalu dan mudah dibudidayakan oleh masyarakat. Nah, anak-anak ibu, karena mudah dibudidayakan, maka persediaan bahan mentahnya selalu ada. Karena tanaman ini mudah ditanam atau dikembangkan oleh masyarakat. Nah, anak-anak ibu, bukan untuk biodiesel saja. Biji dari tanaman jarak ini juga dapat diubah atau dibuat menjadi minyak rambut dan minyak urut. Nih anak-anak ibu, bukan hanya untuk biodiesel saja. Nah, anak-anak ibu, untuk pembudidayaan tanaman ini dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai mata pencahariannya, mulai dari penanaman, pengolahan, bahkan untuk penjualan, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat untuk menuju kehidupan yang sejahtera. Nah, tanaman jarak ini juga termasuk ke dalam sumber energi alternatif atau sumber energi pengganti dari energi dari fosil tadi. Nah, anak-anak ibu, betapa pengasih dan penyayangnya Allah kepada umatnya yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Semua itu untuk umat manusia, maka mari kita mensyukurinya. Nah, anak-anak ibu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan menyenangkan. Dan anak-anak ibu dapat memahaminya dan dapat mengerti tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk menambah pemahaman anak-anak ibu tentang pelajaran hari ini, silakan anak-anak ibu baca buku tema 2 halaman 100. Nah, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, 1. Energi alternatif adalah energi pengganti yang dapat menggantikan energi dari fosil. Yang kedua, yang termasuk sumber energi alternatif adalah air, angin, matahari, panas bumi,
gelombang laut, dan bahan bakar bio. Nah, anak-anak ibu, untuk mengetahui pemahaman anak-anak ibu tentang pelajaran hari ini, mari anak-anak ibu kerjakan latihan berikut ini. 1. Sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi fosil disebut dengan titik-titik. Yang kedua, sumber energi utama di bumi adalah titik-titik. Yang ketiga, sumber energi yang berasal dari kotoran hewan disebut dengan energi titik-titik. Dan yang keempat, pembangkit listrik tenaga air disebut dengan titik-titik. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu ingatkan kepada anak-anak ibu sekali lagi, di masa pandemi ini tetaplah di rumah. Lakukan hal yang bermanfaat bersama keluarga. Nah, anak-anak ibu, bagaimana pembelajarannya hari ini? Mudah-mudahan menyenangkan dan anak-anak ibu dapat memahami dan dapat mengerti dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita menutup pelajaran ini, ibu ingatkan kepada anak-anak ibu sekali lagi, selama pandemi ini tetaplah di rumah. Lakukan hal yang bermanfaat bersama orang tuamu. Kita tutup pelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Ratih. Semoga adik-adik semuanya bisa mengetahui tentang sumber energi alternatif. Dan jangan kemana-mana dulu ya, setelah ini kita akan belajar untuk kelas 5. Belajar di rumah bersama Dani TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.